siap-siap kaya mendadak, Antam bagi dividen 100%. Antam sawer dividen Rp128,07 per saham, catat tanggalnya. Adaro Energi atau Adaro telah mengumumkan dividen sebesar Rp240,78 per saham dengan ex-date tanggal 23 Mei 2024. Dividen Astra atau ASII Rp17,04 triliun, cum date Senin 13 Mei. ASII memberi lampu hijau untuk menebar dividen Rp421 per saham. Assalamualaikum guys, saat ini lagi musim guyuran dividen di mana-mana. Tapi banyak yang khawatir dan deg-degan. Karena banyak emiten yang bagi dividen, ketika tiba ex-date tiba harga sahamnya jatuh. Seperti saham Astra International atau ASII saat ex-date dividen harga sahamnya turun 10%, penurunannya melebihi berasan dividennya. Banyak yang bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan. Tapi guys, sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana menyikapi kejatuhan harga saham ketika bagi-bagi dividen, sebaiknya kalian subscribe channel ini dulu, lalu klik juga loncengnya, sebagai bentuk dukungan supaya channel ini tetap eksis ya guys. Pertama dapat saya sampaikan bahwa pada saat ex-date dividen, harga saham turun itu biasa guys. Jika kita investasi jangka panjang maka penurunan yang signifikan seperti itu justru menjadi kesempatan kita untuk memperbanyak jumlah saham yang kita pegang dengan harga murah. Ada dua strategi memperbanyak saham yang kita pegang memanfaatkan penurunan harga saat emiten membagi saham. Tapi sebelum menerapkan strategi tersebut, sebaiknya dicek lagi apakah saham yang kita pegang masih layak dipertahankan. Indikator apa saja yang perlu dicek untuk menentukan suatu saham masih layak dipertahankan? Pertama, Dividend Payout Ratio, atau bagian laba per saham atau EPS yang dibagikan pada pemegang saham. Kedua, fundamental yang meliputi kaitan emiten dengan situasi global, seperti kaitan emiten energi dengan situasi geopolitik, prospek bisnis di masa mendatang, misalnya prospek bisnis batu bara di tengah kampanye energi hijau, dan kinerja keuangan emiten. Ketiga, apakah valuasinya masih murah? Dapat dilihat dari perbandingan harga saham nilai buku per saham, PBV, dan perbandingan antara harga saham dengan laba bersih per saham, PE ratio. Terkait Dividend Payout Ratio, atau DPR, yaitu bagian laba bersih per saham yang dibagikan kepada investor ada tiga kemungkinan. Pertama, DPR terlalu besar. Ini mengindikasikan bahwa emiten merupakan perusahaan cash cow, hanya untuk diperas susunya, tidak untuk dikembangkan, jadi perusahaan akan segitu-segitu aja, ini tidak bagus untuk jangka panjang. Kedua, DPR terlalu kecil, ini juga tidak disukai investor, apalagi kalau emiten memperoleh keuntungan besar dengan posisi cash melimpah. Akan timbul masalah kepercayaan. Uangnya untuk apa? Apalagi kalau ternyata uangnya untuk membeli perusahaan lain dengan harga mahal. Ketiga, investor menyukai keseimbangan dalam pembagian keuntungan, yaitu antara yang dibagikan kepada investor dan yang ditahan untuk pengembangan perusahaan. Investor senang, perusahaan juga akan bertambah besar. Terkait fundamental perusahaan, pertama masalah kaitan perusahaan dengan situasi global. Situasi global saat ini diliputi oleh perlambatan ekonomi, suku bunga tinggi, dan konflik geopolitik. Seberapa parah emiten dari saham YG kita pegang terpapar situasi global ini layak menjadi pertimbangan. Kedua, prospek bisnis ke depan penting untuk menjadi pertimbangan misalnya emiten batu bara, bagaimana prospek bisnisnya ke depan, di tengah isu perubahan iklim dan penurunan emisi karbon. Ketiga, kinerja keuangan juga sangat penting, apakah pendapatannya masih tumbuh, apakah laba bersih per sahamnya juga meningkat, apakah return on asset atau on equity-nya masih tumbuh. Kinerja keuangan ini sejatinya dapat digunakan untuk menilai aspek-aspek fundamental yang lain. Jika revenue, EPS, dan indikator-indikator keuangan lain masih baik dan tumbuh maka emiten itu akan baik-baik saja. Strategi pertama, dividen tidak diambil, saham dijual ketika cum date. Pembelian kembali saham, dilakukan pasca ex-date dengan harga yang lebih murah sehingga mendapatkan jumlah saham yang lebih besar. Kelemahan strategi ini adalah tidak mendapatkan dividen, dan ada kemungkinan harga saham tidak turun pasca ex-date. Strategi kedua, dividen diambil untuk membeli saham dengan harga lebih murah. Sehingga harga saham rata-rata dapat diturunkan.
Itu tadi 2 strategi yang dapat dilakukan ketika saham yang kita pegang membagi dividen guys. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya gengs. Untuk dicatat ya guys, investasi saham cukup beresiko. Saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham. Jika kalian ingin membeli atau menjual saham silahkan dianalisis sendiri dan dipertimbangkan matang-matang, karena segala risiko akan menjadi tanggung jawab kalian sendiri.